warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita akan masuk ke turunan. Sebenarnya minggu kemarin juga sudah turunan di awal ya. Kita akan berbicara tentang turunan fungsi. Atau fungsi turunan. Nah, jika suatu fungsi gitu kan, biasanya ada yang menyebabkan turunan atau diferensial. Nah, kalau yang kita katakan apa turunan, berarti apa yang diturunkan, fungsi apa yang diturunkan terhadap apa, gitu kan? Jika ada tulisannya ini ya, turunan. Ini kalau yang begini artinya turunannya ada beberapa variabel ya. Ada turunan fungsi ini diturunkan terhadap X, nah, berarti nanti di fungsi ini dia hanya menurunkan X saja. Kalau dia ada variabel Y dan Z, dia akan menjadi konstanta karena yang diturunkan terhadap X. Atau bisa juga kita ada juga yang menuliskan turunan terhadap N. Nah, berarti si fungsi ini isinya ada N-nya, variabel N-nya. Yang diturunkan hanya ke N-nya saja. Variabel yang lain ada variabel yang lain pun dia tidak akan diturunkan. Contoh, saya punya fungsi ya istilahnya Y sama dengan 2X kuadrat plus 3N min 4A gitu ya. Contoh, ketika saya mau menurunkan DY, DN, maka turunannya jadi apa? Ini kan fungsinya Y kan? Turunannya jadi apa? 3. Yang dilihat hanya N-nya saja. Kalau kalau soalnya itu adalah DY, DX, maka lihat yang punya variabel X yang mana? Yang ini kan? Berarti turunannya apa? 2. 2. Ini pangkat 2 ya. Jangan lupa. Jadi berapa? 4. X pangkat 1. Ini ya, karena di sini 2 kan? 2 kali 2, betul? Betul, Bu. Sekarang kalau turunan ini terhadap A, maka 4. min 4. Minus di sini jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan turunan fungsi itu kemana sih dia turunkan gitu. Jadi kita harus lihat nih dia menurunkannya kemana. Nah kalau yang seperti ini adalah variabelnya nih. Di sini ada beberapa variabel yang terpisah. Variabel X, variabel N, dan variabel A. Jadi kemana yang mau diturunkan? Memang nanti ada variabel X-nya berhubungan dengan N atau Y, Z, dan lain sebagainya. Bisa. Jadi nanti kita harus lihat turunan itu seperti ini. Nah, ini adalah aturan turunan. Nah, aturan turunan yang pertama biasanya kan yang biasa dilihat itu suatu fungsi X gitu ya. Ini variabelnya X. Nih, variabel bebasnya kalau di sini tuh namanya variabel bebas, ini yang terikat. Nih, variabel bebasnya itu fx fungsi X gitu ya. Ini sama dengan Y. Ini mau apapun lah. Kalau dia punya fungsi pangkat, jadi fungsi pangkat itu contoh AX pangkat M, maka turunannya gitu ya D ini kan terhadap X ya, atau DY DX ini sama aja. Turunan fungsi X terhadap X atau DY DX ini adalah N dikali A X pangkat N dikurangi 1. Makanya untuk soal yang ini, dari sini kita dapatkan DY DX adalah pangkatnya kan 2 kan? Jadi 2 dikali 2 konstanta yang ada di depan X dikali X 2 dikurangi 1. Maka didapatkan X 4 pangkat 1 atau 4X. Ini yang disebut dengan pangkat. Ini ya kan? Fungsinya fungsi pangkat. Fungsi pangkat.
Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada ya. Nah, sekarang di dalam suatu fungsi tidak hanya pangkat saja, tapi ada juga yang disebut dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini penjumlahan dan pengurangan kenapa saya satukan? Contoh, saya punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Saya punya fungsi gx sama dengan 2x pangkat 2. Saya punya fungsi h fx sama dengan x pangkat 5. Contoh seperti ini. Jika ke semua fungsi M adalah fungsi X ditambah fungsi G ditambah fungsi H, maka turunan dari M ini, turunan dari M aksen, oh iya, saya sampaikan juga, yang ini tuh sama dengan atau Y aksen. Turunan pertama ya. Jadi Y aksen atau Fx aksen. Nah, ini M aksen ini sama dengan F aksen ditambah G aksen ditambah H aksen. Nah, bagaimana memperoleh nilai M? Ya, kita tahu bahwa Fx ini nilainya berapa? Ayo, Fx nilainya berapa? Ini kan? 4x pangkat 3, betul? Halo? Betul, Bu. Tuh. Yang G? 2x pangkat 2. 2x kuadrat. Yang H? X pangkat 5. X pangkat 5. Maka turunannya, M aksennya jadi berapa? Turunan dari F jadi berapa? Ini turunannya jadi berapa nih? Nih, kan ini turunannya gini kan? Nah, jadi turunannya berapa? 4 dikali 3. 3 dikali 4. Jadi berapa? 12x pangkat? 12x pangkat 2. 2. Kalau yang G? 4x. 4x. Yang H? 5. 5x pangkat X 4. pangkat 4. Ini adalah turunannya. Ya. Nah, sekarang yang ini penjumlahan. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Jika fungsi N ya, fungsi N ini M ya, fungsi N itu adalah H Fx dikurang Fx ditambah GH, contoh seperti ini. Ini kan ada pengurangannya ya. Maka kita menuliskannya berapa? H-nya berapa fungsinya? X pangkat 5. X pangkat 5 dikurang? Kurang 4x. 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, sekarang bagaimana menurunkannya? Untuk pengurangan juga sama karena dia berupa fungsi, ya turunkan saja fungsi yang ini. Nah, jadi turunannya berapa kalau gitu yang ini? 5x 5x pangkat 4 dikurang 12x 12x pangkat 2 2 ditambah 4x. 4x. Nah, makanya untuk pengurangan dan penjumlahan, ya, pengurangan dan penjumlahan, jadi turunannya sama. Jika saya punya fungsinya adalah ini punya fungsinya ini adalah 3x pangkat 5 min 2x plus 5. Contoh seperti ini. Maka turunannya, ini kan turunannya ya, atau dfx
fx dx atau dy dx. Kalau ini merupakan fungsi y gitu ya. Maka turunannya apa? Yang ini, jadi turunannya berapa? 15x 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 pangkat 4 4 yang dikurangi dikurang 2. min 2. 2. Terus yang ini? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. masuk. No. Enggak. Makanya untuk ini kan ada pengurangan kan, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah satu fungsi yang ini dikurangi fungsi yang ini ditambahkan yang ini. Maka kita dapatkan selain dari pengurangan, turunan dari konstanta itu selalu sama dengan 0. Jadi jika saya punya fungsinya 10, ini fx sama dengan 10, maka turunannya sama dengan 0. 0. Ya seperti ini kan 5. Saya punya fx sama dengan 1000. Nah, tetap saja turunannya sama dengan 0. 0. Tapi jika saya punya fungsi fx-nya itu adalah min min 2x, maka turunannya berapa? Min 2. Min 2. Jadi jika ada variabel x-nya, turunkan. Jika tidak ada variabel x-nya, tidak ada, jadi 0. Nah, ini sama juga dengan yang ini. Yang diturunkan terhadap n saja. Yang variabel yang lain dianggap konstan. Ini konstan. Ini kan variabel kan sebenarnya kan? X variabel, A variabel. Tapi dia hanya menurunkan terhadap n. Yang ini justru diturunkan terhadap x. Jadi yang n variabel, yang konstan, yang A juga konstan. Ya, jadi kalau diturunkan terhadap n, yang variabel-variabel ini menjadi konstan, ini terhadap x, variabel yang ini dan yang ini konstan terhadap a, kedua variabel ini konstan. Jadi 0. Ya, sampai situ ada yang tanyakan dulu? Yo, kita lihat lagi. Belum ya? Jika saya punya fungsi, nih saya punya fungsi ya, fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2y pangkat 3 plus 4x plus 4z pangkat 3 min 2x min 5y plus 4z. Jika pertanyaannya adalah ini ya, oh ini salah, ini bukan, maaf. Ini tidak hanya variabel x, ini kan ada y-nya. Jadi saya hanya merupa fungsi saja nulisnya. Gitu ya. Ini kan si variabelnya itu ternyata ada beberapa nih si f-nya. Atau saya nuliskannya begini. F terhadap ada X, ada Y, ada Z. Di sini kan ada variabelnya X, Y, Z ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah ini nih. Fungsi F diturunkan terhadap X. Maka hasilnya berapa? Ini kan penjumlahan ya. Dan ada pengurangan juga kan. Jadi fungsinya berapa? 9x pangkat 2. 9x pangkat 2. Dikurang 2. Dikurang 2. Udah, Bu. Udah. Oke. Sekarang Y, F, DY, DF, DY. Jadi fungsi F diturunkan terhadap Y. Jadi 6y pangkat 2. 6Y pangkat 2. Dikurang 5y. Dikurang 5. Nah, dikurang 5. DF, DZ. Z pangkat 2. 12Z pangkat 2. Ditambah 4. Ditambah 4. Bisa ya, berarti ya? Ini karena masuk ke penjumlahan dan pengurangan biasa.
Ada yang tanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke perkalian. Nah, jika suatu fungsi, saya punya fungsi. Fungsinya itu ada fx dan gx. Ada fx dan gx. Fungsi h, ini h. Oh, nanti 10, ini kayaknya 10 menit lagi mungkin akan berakhir ya. Bismillah. Mungkin nanti kita akan masuk lagi aja ya. Jadi Baik, ini Bu. kurang lebih 8 menit lagi waktunya, tapi nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Nih, ini karena saya masih di basic, belum di upgrade. Nih, si H ini, fungsi H ini ternyata perkalian dari dua fungsi ini. Nah, perkalian dari dua fungsi ini. Perkalian dari F dan perkalian dari G. Ya. Perkaliannya ini ya, kita masuk ke perkaliannya. Nah, untuk perkalian ini, kalau saya tanyakan turunannya, berarti H aksen. Betul? H aksen. H aksen ini adalah nilainya, turunkan fungsi F dan kalikan dengan G, ditambah F-nya fungsi dan turunan dari G. Seperti itu. Atau ada juga yang menuliskan F aksen G kali G ditambah G aksen dikali F. Jadi karena di perkalian, turunkan salah satunya, tetapkan yang fungsi yang lain, ditambah turunkan satu fungsi yang lain dikalikan dengan fungsi itu sendiri. Contoh, ini contohnya ya. Saya punya fungsi ya. Nih saya punya fungsi fx. Fx-nya itu fungsinya itu 2x plus 1. Nggak usah pakai kurung ya. Nah, gini. Dan saya punya G. G itu fungsinya min X plus 2. Seperti itu. Nah, yang ini kalau saya inginkan berapa fungsi H, ya, berapa fungsi H, maka fungsi H itu berarti 2X plus 1 dikali dengan min X plus 2. Betul? Betul. Perkalian yang seperti ini, bagaimana cara memperolehnya? Berarti di sini aja ya, contoh di sini ya, saya berikan di sini ya. Ini kan G-nya. Jadi 2X plus 1 dikali min X plus 2. Berapa hasilnya perkalian ini? Biasanya kan kalian ngalikannya seperti ini kan ya, ke sini ya. Jadi berapa? Yuk. Min 2X kuadrat. Ini kalikan ke sini, betul? Betul ya? Nanti kita akan lihat. Atau kalau enggak, jangan ke sini, bolehlah yang biasa dulu, yang ini. Dah ya, yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana mengalikannya atau turunannya? Berarti kalau turunannya, nih turunannya, H aksen. Sekarang saya ingin tahu nih. Ini hapus dulu. Kalau yang ini, F aksen, berapa turunannya? 2. 2. Kalau yang ini, G aksen, apa turunannya? Min 1. Min 1. Maka F aksen berapa? 2, betul? Dikali min 1, min X ditambah 2, betul? Yang ini nih. Betul? Ya, Bu. Betul. Ditambah F-nya adalah 2X min 1 dikali min 1. 1. Hasilnya adalah, ya ini kalikan aja ke dalam. Jadi berapa? Min 2X plus 4
min 2x min 1. Betul? Yang ini nih. Betul, Bu. Nah, Ya, Bu. maka hasilnya adalah min 4x plus 3. Ini turunannya. Sampai situ, ada yang tanyakan? Nah, saya mau ngasih taunya gini. Dah aja ya. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang Bu bagaimana jika saya ini kan karena perkalian ya. Ini kan perkaliannya gampang. Ya sudah Bu, saya kalikan dulu ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Bisa nggak? Boleh. Untuk dapat H yang fungsi. Ini kan perkalian dua fungsi H tapi fungsinya hanya 1. Jadi berarti kita bisa dapatkan 2x dikali min x berarti min 2x kuadrat, betul? Dikurangi x, betul? Halo. Betul, Bu. Betul, Bu. Ditambah 4x, betul? Sekarang yang ini. Ditambah 2, betul? Betul, Bu. Betul. Sekarang hasilnya jadi berapa di sini? Min 2x pangkat 2 Min 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3x ditambah 2. ditambah 2. Betul ya? Nah, Betul, Bu. karena saya punya fungsi H itu sama dengan ini H-nya. H-nya itu fungsi X ya. Di sini X aja. Min 2x kuadrat min 3x plus 2. Maka H aksennya, ini enggak aksen ya. Ini bukan aksen. Maka H aksennya apa kalau yang di sini? Kalau kita di sini. Lihat yang ini. Min 4x. 4x min 3. Min 3. Oh, plus 3 ini ya, salah ya, plus 3. Ini nih plus nih. Betul kan plus ya? Iya, Bu. Hasilnya sama tidak dengan yang ini? Sama. Sama. Jadi, perkalian dua fungsi itu bisa kita kalikan, ya, atau kita turunkan dulu, baru kita kalikan. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Ini 1 menit lagi, tapi saya mau memberikan soal dulu. Ya, kita lihat. Nih, contoh lagi, jika saya punya fx nih, fx-nya x pangkat 3 plus 2x, g-nya adalah x min x plus 5x kuadrat. Maka H adalah fx dikali gx. H aksen berarti berapa? F aksen F aksen x dikali gx x ditambah G ditambah aksen aksen ditambah f F. x. Ya. Nah, sekarang yang ini nih. Kalau yang ini F aksennya berapa? 3x pangkat 2 3x pangkat 2 plus 2 plus 2. Sekarang kalau yang G aksen? min 1 Min 1 plus 10x. 10x. Maka untuk mencari H aksennya, ini kan kalau H-nya mah kita kalikan aja ya. X pangkat 3 plus 2x dikali min x plus 5x kuadrat. Betul? Nah, sekarang kalau H aksen adalah berapa? 3x plus 2 3x kuadrat plus 2 dikali min x plus 5x kuadrat ditambah min 1 plus 10x dikali x pangkat 3 plus 2x. Ya. Udah ya? Bisa ya? Ini nanti kalikan aja. Kita nanti ketemu lagi ya. Ini karena kurang dari 1 menit, saya takut mati ya.
Kita ketemu Baik. lagi nanti masuk lagi ke sini ya. Ya, Masuk Bu. lagi ke Zoom ya. Ke Zoom yang Ya, sama Bu. ini. Nah, tunggu ini kurang. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nanti di slide selanjutnya atau di pertemuan ini, pertemuan setelah ini kita masuk ke pembagian. Ada yang tanyakan dulu? Ini baru satu SK.